Kita sering mendengar bahwa politik itu kotor, tapi apakah mungkin mendirikan negara yang adil tanpa mengotori tangan? Inilah dilema yang dihadapi oleh Sang Haidar, singanya Allah, Ali bin Abi Thalib. Bayangkan Anda dilantik menjadi pemimpin di tengah badai. Pendahulu Anda terbunuh, kas negara dijarah, dan para gubernur di daerah telah membangun kerajaan kecil mereka sendiri lewat nepotisme yang mengakar. Para penasihat berbisik, "Wahai Ali bin Abi Thalib, bersabarlah, jangan ganti pejabat korup itu sekarang. Berpura-puralah lunak sampai kursimu kuat. Ini politik, bukan tempat untuk orang suci." Logika politik mengatakan kompromi, tapi Ali menjawab dengan logika keimanan. "Apakah kalian memintaku mencari kemenangan dengan cara menzalimi keadilan?" Video ini bukan tentang siapa yang benar atau salah dalam sejarah. Ini adalah politik, tentang harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah integritas. Mari kita selami pemikiran Ali bin Abi Thalib, sang idealis di tengah sarang ular. Setelah pedang para pemberontak menembus tubuh Utsman bin Affan pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, Madinah jatuh ke dalam power vacuum, kekosongan kekuasaan yang mengerikan yang berlangsung selama kurang lebih 5 hari. Madinah tidak lagi dikuasai oleh para sahabat. Saat itu Madinah diduduki oleh ribuan pemberontak dari Mesir, Kufah, dan Basrah. Pemimpin pemberontak Mesir, Al-Ghafiqi, secara de facto menjadi penguasa sementara. Penduduk Madinah saat itu menolak. Namun apalah daya, mereka tak bisa melawan. Tubuh mereka gemetar, pikiran mereka dikuasai rasa takut, dan jiwa mereka diliputi nestapa. Jangankan mengusir pemberontakan dari Madinah, keluar rumah saja mereka tak berani. Tidak ada polisi, tidak ada hakim. Siapapun yang dianggap pro Utsman atau mencoba melawan pemberontak berada dalam bayang-bayang maut. Sementara itu, kaum Bani Umayyah melarikan diri dari Madinah untuk menyelamatkan nyawa. As-Sabiqun al-Awwalun, para sahabat senior yang biasanya menjadi pilar umat, kini berada dalam posisi terjepit dan syok berat. Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengunci diri di rumah mereka. Mereka menolak keluar kecuali untuk hal yang sangat mendesak. Penduduk Madinah yang biasanya tidur tenang kini dihantui ketakutan bahwa rumah mereka akan dijarah atau mereka akan dibunuh oleh massa yang beringas. Kehormatan kota suci telah dinodai oleh darah sang khalifah. Dalam kekacauan itu, para pemberontak sadar bahwa mereka butuh legitimasi. Mereka telah membunuh khalifah. Jika mereka pulang tanpa khalifah baru, umat Islam akan menuntut balas dan memerangi mereka sebagai pembunuh keji. Mereka butuh khalifah baru yang sah, sebagai tameng hidup yang melindungi mereka dari kemarahan umat. Mata umat tertuju pada satu sosok, Ali bin Abi Thalib. Ketika masa mendatangi Ali untuk berbaiat, Ali menolak dengan keras. Ia berkata, "Aku tidak membutuhkan jabatan, biarkan aku menjadi penasehat saja. Itu lebih baik daripada harus menjadi pemimpin." Ali sadar bahwa memimpin di tengah badai fitnah ini adalah tugas yang nyaris mustahil. Siapapun yang naik takhta akan memimpin di atas ombak darah dan perpecahan. Namun, para pemberontak tak kehabisan akal. Sebelum umat Islam mengancam nyawa mereka, mereka mengancam pembunuhan kepada para sahabat senior yang sudah tua renta dan dihormati di kalangan umat Islam. Para pemberontak memberikan ultimatum mengerikan kepada penduduk Madinah. "Jika dalam waktu 2 hari kalian tidak mengangkat khalifah, kami akan membunuh orang-orang penting di Madinah dan darah-darah akan bertumpahan." Mereka menebar teror, intimidasi, dan memanfaatkan ketakutan psikologis umat. Strategi mereka pun berhasil. Desakan kepada Ali bin Abi Thalib pun kini tidak hanya datang dari pemberontak, tapi juga dari para sahabat kalangan Ansor dan Muhajirin yang putus asa. Mereka mendatangi Ali dan berkata, "Apakah engkau tidak melihat apa yang terjadi? Apakah engkau tidak melihat Islam akan hancur jika tidak ada pemimpin?" Ali bin Abi Thalib akhirnya luluh. Demi menyelamatkan umat dari kehancuran total, ia mengorbankan dirinya untuk mengemban amanat berat ini. Namun, ia mengajukan syarat mutlak. Yang pertama, baiat tidak boleh dilakukan secara rahasia atau di dalam rumah. Kedua, baiat harus dilakukan secara terbuka di Masjid Nabawi. Dan yang terakhir, baiat harus dilakukan atas keridhaan kaum muslimin, bukan paksaan pedang pemberontakan semata. Maka naiklah Ali bin Abi Thalib ke mimbar dengan hati yang berat.
menerima beban yang kelak akan menjadi ujian terberat dalam sejarah panjang politik umat Islam. Suasana Madinah masih berbau asap dan darah. Ali bin Abi Thalib baru saja menerima beban terberat di bahunya, kekhalifahan yang retak. Dengan penuh keyakinan dan semangat, Ali ingin membersihkan praktik KKN di lingkungan pejabat. Baginya, hal itu tak dapat dilaksanakan jika tidak mengganti para pejabat daerah yang diangkat Khalifah Utsman secara nepotisme. Visi kepemimpinannya adalah satu, mengembalikan stabilitas politik. Dan satu-satunya cara adalah dengan reformasi birokrasi para pejabat, diantaranya Muawiyah. Muawiyah bukan gubernur biasa. Dia telah berkuasa di Syam selama 20 tahun. Dia memiliki tentara yang loyal, kas daerah yang lengkap, dan yang paling penting, dia adalah sepupu Khalifah Utsman yang konsisten menuntut keadilan atas kematiannya. Di tengah ketidakpastian itu, datanglah Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai Dahiyatul Arab, sang jenius Arab, seorang diplomat ulung dan politisi yang sangat cerdik. Mughirah menemui Ali dengan niat tulus untuk menyelamatkan kekhalifahan yang baru seumur jagung ini. Sarannya sederhana, dingin, dan sangat logis. Fokusnya satu, Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Wahai Amirul Mukminin, hakmu untuk ditaati itu nyata. Namun, hari ini pedang-pedang sedang terhunus. Biarkan Muawiyah tetap menjadi gubernur Syam. Biarkan dia memungut baiat penduduk Syam untukmu. Nanti, setelah kakimu kokoh, pasukanmu siap, dan seluruh negeri tunduk di bawah kendalimu, barulah engkau bisa memecatnya atau melakukan apapun yang engkau kehendaki. Saran dari Mughirah tentu sangat masuk akal. Dalam kacamata ilmu politik modern, ini adalah esensi dari real politik. Apa yang hendak ditawarkan Mughirah adalah sebuah upaya buying time politik. Di tengah kondisi Madinah yang sedang lemah, Ali tidak punya tentara tetap. Ia hanya didukung massa yang cair. Melawan Syam saat ini hanyalah bunuh diri militer. Di samping itu, Mughirah juga menasihati Ali agar memainkan strategi kuda Troya. Mughirah menyarankan Ali untuk membeli kepatuhan Muawiyah dengan jabatan. Ini adalah transaksi, di mana jabatan ditukar dengan stabilitas. Puncaknya, dalam strategi kuda Troya dikatakan, rangkul musuhmu sampai engkau cukup kuat untuk memukulnya. Secara intelektual, Ali tahu Mughirah benar. Jika tujuannya hanya mempertahankan kursi kekuasaan, saran itu sempurna. Namun, Ali menatap Mughirah dan memberikan jawaban yang menutup pintu kompromi. Demi Allah, aku tidak akan menjilat demi kekuasaan. Aku tidak akan membiarkan ketidakadilan dan kebatilan bertahta walau hanya sehari. Mughirah mencoba membujuk lagi, tapi Ali tetap teguh. Baginya, Muawiyah adalah simbol dari nepotisme dan penyimpangan yang dikeluhkan rakyat di masa akhir pemerintahan Utsman, yang akhirnya meminta darahnya sebagai bayaran. Akhirnya, Ali dengan tegas dan penuh keyakinan memecat Muawiyah bin Abi Sufyan yang sudah berkuasa selama kurang lebih 20 tahun. Disinilah letak tragedi sekaligus keindahan karakter Ali bin Abi Thalib. Keputusan ini sering disalahpahami oleh sejarawan sebagai kegagalan politik. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ini adalah manifestasi perbedaan mendasar antara seorang politisi dan negarawan. Bagi Mughirah, kekuasaan adalah tujuan. Kebenaran bisa ditunda, prinsip bisa dibengkokkan demi stabilitas. Logikanya adalah logika matematika. Kurangi musuh, tambah teman, amankan posisi. Sementara bagi Ali, kekuasaan hanyalah alat. Jika alat itu didapat dengan cara kotor, seperti mengakui pemimpin yang dianggap tidak adil, maka tujuan penegakan hukum akan menjadi sia-sia. Ini adalah bentuk integritas yang radikal. Ali menolak buying time karena baginya waktu bukanlah milik manusia, tapi milik Allah. Mengizinkan ketidakadilan berkuasa sebentar saja sama dengan bersekutu dengan kezaliman. Seringkali kita dihadapkan pada pilihan Mughirah, berbohong demi kebaikan, menyuap sedikit demi agar urusan lancar, diam melihat kesalahan orang lain agar karir kita aman. Itu jalan yang mudah, jalan yang masuk akal, jalan yang politis. Namun Ali mengajarkan jalan sunyi negarawan, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditawar, bahwa kemenangan politik tidak ada artinya jika dibayar dengan hilangnya jati diri. Ali memilih kehilangan Syam dan menghadapi perang saudara yang berdarah, daripada harus membuang prinsip dengan melegitimasi apa yang ia yakini salah. Di mata dunia politik, Ali mungkin salah langkah.
Tapi di mata moral dan etika, Ali memenangkan keabadian sebagai simbol kejujuran yang tak tergoyahkan. Mughirah pulang dengan kecewa, menyadari bahwa Ali sedang berjalan menuju badai dengan mata terbuka. Dan badai itu bernama Perang Jamal dan Perang Siffin. Kita seringkali terjebak membaca sejarah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai drama moralitas sederhana, di mana protagonis suci melawan antagonis licik. Padahal, jika kita ingin jujur secara akademis, ini adalah benturan dua mazhab politik yang sangat kontras. Ini adalah pertarungan antara idealisme moral melawan real politik pragmatis. Muawiyah, filosofi politiknya adalah stabilitas di atas segalanya. Muawiyah memahami psikologi massa. Manusia butuh kenyamanan, keamanan, dan keuntungan. Ia membangun loyalitas secara transaksional. Ia menggunakan kecerdasan emosional untuk merangkul musuh menjadi kawan lewat diplomasi dan harta. Bagi Muawiyah, Baitul Mal adalah alat politik. Uang dan jabatan didistribusikan untuk membeli kesetiaan para kepala suku. Prinsipnya, aku tidak mau menggunakan pedangku jika cambukku sudah cukup, dan aku tidak akan menggunakan cambukku jika lidahku sudah cukup. Di sisi lain, Ali bin Abi Thalib di Kufah menjalankan pemerintahan dengan filosofi yang berlawanan. Bagi Ali, kekuasaan hanyalah sarana untuk menegakkan keadilan ilahi tanpa kompromi. Ali menolak bermain politik uang. Ia mencopot gubernur korup di hari pertama, meratakan distribusi Baitul Mal tanpa memandang status bangsawan atau budak, dan menolak bagi kue pada tokoh kunci demi stabilitas. Ali menuntut rakyatnya loyal bukan karena dibayar, tapi karena keyakinan agama dan prinsip kebenaran. Ini adalah standar moral yang sangat tinggi, yang sayangnya tidak bisa ditiru oleh manusia awam yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Tragedi dari benturan ini terekam jelas dalam Nahjul Balaghah. Ali seringkali mengungkapkan rasa frustasinya terhadap orang-orang Kufah, basis pendukungnya sendiri. Dalam salah satu khutbahnya yang terkenal, Ali membandingkan pasukannya dengan pasukan Muawiyah. Demi Allah, aku menduga orang-orang Syam akan mengalahkan kalian, bukan karena mereka berada di jalan yang benar, tapi karena ketaatan mereka kepada pemimpin mereka meski dalam kebatilan. Sementara kalian mendurhakai pemimpin kalian meskipun berada dalam kebenaran. Ali mengeluh, aku memanggil kalian saat musim panas, kalian bilang terlalu panas. Aku memanggil saat musim dingin, kalian bilang terlalu dingin. Jika terhadap panas dan dingin saja kalian lari, apalagi terhadap pedang. Ketegangan antara idealisme Ali dan pragmatisme Muawiyah hanyalah satu sisi mata uang. Sisi lainnya adalah kemarahan publik yang tak terbendung. Ingat, pembunuh Utsman masih berkeliaran bebas di Madinah, bahkan menyusup di barisan pendukung Ali. Inilah yang memicu pergerakan dari Mekah. Siti Aisyah radhiyallahu anha bersama Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam bergerak menuju Basrah. Perlu dicatat, mereka tidak keluar untuk merebut kekuasaan dari Ali. Narasi sejarah yang valid menyebutkan tujuan mereka adalah islah atau reformasi dan menuntut kisos bagi pembunuh Utsman. Mereka ingin menekan Ali agar lebih tegas. Namun, dalam politik yang kacau, niat baik seringkali menjadi bahan bakar bencana. Ali menyusul mereka ke Basrah, dan tahukah Anda, awalnya perang itu nyaris tidak terjadi. Selama 3 hari, negosiasi berjalan intensif. Ali mengirim Al-Qa'qa' bin Amr sebagai juru damai. Kesepakatan hampir tercapai. Pihak Aisyah setuju untuk bersatu kembali, dan Ali berjanji akan mengadili pembunuh Utsman setelah situasi stabil. Malam itu, kedua kubu tidur dengan tenang, perdamaian sudah di depan mata. Namun, sejarah mencatat adanya pihak ketiga, para penyusup kaum Sabaiyah, kelompok provokator yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Mereka sadar, jika umat Islam bersatu, maka tamatlah riwayat mereka. Sebelum fajar menyingsing, di bawah selimut kegelapan, mereka melakukan operasi bendera palsu atau false flag operation. Sebagian menyerang kemah Aisyah, sebagian menyerang kemah Ali. Kedua belah pihak terbangun dengan kaget. Kubu Aisyah berteriak, Ali telah mengkhianati kita. Kubu Ali berteriak, Thalhah dan Zubair melanggar janji. Fitnah telah membakar rasionalitas. Perang Jamal pun meletus bukan karena keinginan para pemimpinnya, tapi karena provokasi yang tak terkendali. Pusat pertempuran terjadi di sekeliling unta yang ditunggangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Korban berjatuhan ribuan jumlahnya.
Ini adalah hari di mana Ali menangis terseduh-seduh. Ketika melihat jasad Tolhah dan Zubair, Ali membersihkan tanah dari wajah mereka dan berkata dengan pilu, "Alangkah baiknya jika aku mati 20 tahun sebelum hari ini." Ali menang, tapi hatinya hancur lebur. Setelah memadamkan api di Basrah, Ali memindahkan ibu kota ke Kufah dan mengarahkan pandangannya ke Syam. Muawiyah bin Abi Sufyan masih menolak berbaiat. Pasukan Ali dan Muawiyah bertemu di lembah Siffin di tepian sungai Efrat. Disinilah perbedaan karakter kepemimpinan kembali terlihat. Muawiyah tiba lebih dulu dan menguasai sumber air. Ia memblokade akses sungai Efrat untuk mematahkan mental pasukan Ali. Biarkan mereka mati kehausan, itulah logikanya. Namun, pasukan Ali berhasil merebut kembali akses air itu melalui serangan cepat. Para sahabat bertanya, "Wahai Ali, apakah kita akan membalas mereka? Kita larang mereka minum sebagaimana mereka melarang kita." Ali menjawab tegas, "Tidak, biarkan mereka minum. Kita berperang demi prinsip, bukan demi balas dendam yang hina." Selama berbulan-bulan terjadi perang saraf. Gencatan senjata dilakukan berkali-kali. Ali tidak ingin menyerang duluan. Ia mengulur waktu, berharap Muawiyah sadar dan kembali ke pangkuan jamaah. Tapi Muawiyah bersikeras, "Serahkan dulu pembunuh Utsman baru aku akan berbaiat." Sebuah syarat yang mustahil dipenuhi oleh Ali saat itu karena para pembunuh telah berbaur dengan ribuan tentaranya sendiri. Ketika semua pintu diplomasi tertutup, pada bulan Safar tahun 37 Hijriah genderang perang total akhirnya ditabuh. Pertempuran Siffin jauh lebih dahsyat daripada Jamal. Jika Jamal adalah tragedi kesalahpahaman, maka Siffin adalah benturan dua kekuatan militer raksasa. Puncaknya terjadi pada Lailatul Harir atau malam jeritan. Sejarah mencatat, pertempuran tidak berhenti meski matahari telah tenggelam. Sepanjang malam, lembah Siffin diterangi percikan api pedang dan diisi oleh raungan kesakitan. Disinilah panglima perang legendaris Ali, Malik al-Ashtar menunjukkan kehebatannya. Dengan strategi militer yang brilian, ia membelah pertahanan pasukan Syam. Ali bin Abi Thalib sendiri turun ke gelanggang, menantang duel 1 lawan 1, namun tidak ada yang berani meladeninya. Kehadiran Ali di medan perang membuat moral musuh runtuh. Menjelang pagi, struktur pasukan Muawiyah hancur, kemenangan mutlak sudah di depan mata Ali. Malik al-Ashtar juga sudah merangsak begitu jauh hingga ia bisa melihat tenda komando Muawiyah. Sejarawan melukiskan, jarak Malik ke Muawiyah hanya tinggal selemparan tombak. Muawiyah sudah bersiap untuk lari. Ia tahu, secara militer ia sudah kalah. Pedang Ali sudah berada di leher pemberontakan ini. Tapi tunggu, dalam detik-detik kehancuran itu, Amr bin As, sang politisi jenius di sisi Muawiyah, mengeluarkan senjata terakhirnya. Senjata yang bukan terbuat dari besi tapi dari kertas dan tinta. Ia memerintahkan pasukannya, "Angkat Al-Quran di ujung tombak kalian, teriakkan hukum Allah." Seketika medan perang yang bising menjadi hening. Pedang-pedang pasukan Ali yang tadinya siap menebas kini tertahan di udara. Keraguan menjalar, dan inilah momen yang mengubah sejarah Islam selamanya. Ali berteriak, "Jangan tertipu, itu tipu muslihat, lanjutkan serangan." Namun, teriakan Ali tenggelam oleh keraguan pasukannya sendiri. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah pengkhianatan intelektual terbesar dalam sejarah politik kita. Mari kita masuk ke momen paling kritis dalam sejarah politik Islam di dalam perang Siffin. Secara militer, Ali sebenarnya sudah diambang kemenangan. Panglima perangnya, Malik al-Ashtar, sudah sangat dekat dengan tenda Muawiyah. Pasukan Syam terdesak, kehancuran mereka sudah tinggal menunggu waktu. Namun di saat itulah Amr bin As, penasihat cerdik Muawiyah, mengeluarkan kartu trufnya. Ia tidak mengirim pasukan bantuan, ia memerintahkan pasukannya untuk mengikatkan lembaran Al-Quran di ujung tombak mereka. Mereka berteriak, "Mari kita kembali pada hukum Allah." Disinilah kita melihat betapa mengerikannya posisi Ali. Ini adalah skakmat. Ali tahu ini adalah tipu daya. Ia berteriak kepada pasukannya. Itu adalah kata-kata yang benar, namun digunakan untuk tujuan yang batil. Ali paham bahwa kertas tidak bisa berbicara, manusialah yang menafsirkannya. Tapi, coba posisikan diri Anda sebagai prajurit awam di barisan Ali. Ketika melihat kitab suci diangkat, pedang seketika menjadi tumpul, mereka ragu.
Jika Ali memerintahkan untuk menyerang, ia akan dicap sebagai pemimpin yang memerangi Al-Quran. Jika ia berhenti, ia akan kehilangan momentum kemenangannya. Ali terjepit oleh kesalehan pasukannya sendiri yang naif. Akhirnya, gencatan senjata terjadi, dimulailah proses tahkim atau arbitrase. Tragedi berlanjut pada pemilihan negosiator. Pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, diplomat paling pintar di Arab. Pihak Ali, karena desakan kaum Qurra atau para penghafal Al-Quran, terpaksa diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat yang soleh, jujur, namun tidak memiliki insting politik yang cerdik. Hasilnya bisa ditebak. Abu Musa al-Asy'ari dengan tulus melengsarkan Ali demi mendinginkan suasana, berharap Amr melakukan hal yang sama pada Muawiyah. Namun, Amr justru mengukuhkan Muawiyah. Ali harus turun dari tampuk kepemimpinan dan menyerahkan kekuasaan pada lawan politiknya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhir dari perhara ini adalah kemenangan Muawiyah karena ia menawarkan apa yang diinginkan manusia. Dan Ali kalah secara politik karena ia menawarkan apa yang dibutuhkan manusia, namun menuntut harga yang tak sanggup mereka bayar, yakni idealisme, integritas, dan keteguhan hati. Ali memimpin orang-orang yang banyak bicara tapi lari saat perang, sementara Muawiyah memimpin orang-orang yang diam tapi patuh buta. Politik tidak selalu tentang siapa yang paling suci, tapi siapa yang paling menguasai aturan main. Peristiwa tahkim mengajarkan kita tentang bahaya weaponization of religion ketika simbol agama dijadikan senjata untuk memanipulasi keputusan politik. Ketika Al-Quran diangkat di ujung tombak, agama berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Ali bin Abi Thalib tidak dikalahkan oleh pedang, tapi dikalahkan oleh manipulasi simbol yang membuat logika pasukannya lumpuh. Dan tragisnya, penerimaan Ali terhadap arbitrase ini justru melahirkan mimpi buruk yang baru. Munculnya kelompok yang merasa paling benar dan mengkafirkan Ali karena dianggap berkompromi dengan hukum Allah. Merekalah kaum Khawarij. Mereka adalah sekelompok orang yang dahulu membela Ali dan kini berkhianat. Dari tangan merekalah mengalir darah tulus sang pejuang keadilan, sang khalifah keempat, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan akhirnya, perjalanan panjang sang khalifah idealis mencapai puncaknya. Bukan di medan perang, tapi di tempat sujud. Ali bin Abi Thalib tidak dibunuh oleh pasukan Muawiyah. Ia dibunuh oleh Ibnu Muljam, seorang mantan pengikutnya sendiri, seorang fanatik dari kelompok Khawarij yang merasa lebih tahu tentang agama daripada siapapun. Seseorang yang hafal Al-Quran namun tak sampai di tenggorokan. Dengan wafatnya Ali, berakhirlah era Khulafaur Rasyidin. Muawiyah kemudian mendirikan dinasti Umayyah, mengubah sistem syura, di mana asas musyawarah dan meritokrasi dikedepankan menjadi monarki kerajaan, di mana kepemimpinan diwarisi oleh darah yang tak peduli soal kualitas. Secara de facto Muawiyah menang, Ali kalah. Tapi mari kita bertanya lagi pada diri kita dari hati nurani yang paling dalam. Apakah Ali benar-benar gagal? Jika ukurannya adalah luas wilayah, durasi kekuasaan, dan stabilitas politik, ya, Ali gagal total. Politiknya dianggap naif, strateginya kaku. Namun, sejarah punya cara unik untuk menilai pemenang. Hari ini, 14 abad kemudian, ketika kita berbicara tentang keadilan sosial, kita merujuk pada Ali. Ketika kita berbicara tentang keberanian moral, kita menatap Ali. Muawiyah memenangkan istana, tapi Ali memenangkan kesadaran sejarah manusia. Bayangkan jika saat itu Ali berkompromi. Bayangkan jika Ali berkata, oke, biarkan KKN berjalan walau sebentar demi stabilitas negara. Mungkin dia akan selamat, mungkin dia akan berkuasa lama, tapi Islam akan kehilangan jiwanya. Kita tidak akan punya referensi sejarah tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap incorruptible, bahwa pemimpin tidak bisa dibeli. Ali memilih jalan sunyi itu untuk menetapkan standar bahwa kebenaran tidak boleh ditekuk meski leher taruhannya. Kawan-kawan sekalian, dunia kita hari ini dipenuhi oleh politisi yang pintar main cantik, mereka yang ahli bersilat lidah dan berkompromi demi kursi. Tapi mungkin jauh di lubuk hati bukan itu yang kita rindukan. Kisah Ali dan Muawiyah mengajarkan kita sebuah kerinduan purba, kerinduan pada keberanian untuk kalah demi mempertahankan prinsip, kerinduan pada pemimpin yang rela hancur demi menjaga integritas.
Karena pada akhirnya, kekuasaan itu fana, dinasti bisa runtuh, istana bisa jadi debu, tapi nama baik dan jejak keadilan itu abadi. Jika Anda percaya bahwa kebenaran tidak pernah tunggal dan setiap peristiwa memiliki lapisan makna, silakan tekan tombol subscribe. Karena di Anatema, kita akan terus belajar menemukan makna di balik kata, fakta di balik sejarah, dan kebijaksanaan di balik peristiwa.